Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, sehat di hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu sekalian di akhir pekan seperti ini, di pagi-pagi akhir pekan, di saat mungkin sebagian besar masyarakat atau keluarga Indonesia lagi maraton, lagi jogging dan berbagai macamnya, lagi santapan pagi dan berbagai macamnya, tapi Bapak Ibu sudah semangat untuk belajar, mencari ilmunya ekonomi syariah ini. Mudah-mudahan Allah berkahi. Nah, untuk mengawali mata kuliah kita di hari ini, Hayya Naftatih, mari kita buka dengan biqiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk keberkahan mata kuliah kita di pagi hari yang baik ini, di akhir pekan, di penghujung bulan ini, ada baiknya kita dengarkan bacaan Al-Quran dari salah seorang di antara kita. Silakan, siapa yang bertugas? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna al-kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Pak Wahyudin yang sudah membacakan Al-Quran untuk kita di pagi hari yang baik ini. Nah, Masya Allah, luar biasa. Itu ayat adalah surat Fatir ya, ayat ke-29. Nah, ayat ini merupakan ayat yang senantiasa saya dan keluarga amalkan, mungkin banyak juga keluarga Indonesia amalkan. Dan ini menjadi menarik di ayat ini. Nah, hari ini kita ditakuti dengan resesi ekonomi 2023. Apa sih dahsyatnya resesi ekonomi? Nah, ternyata ya hidup ini pada dasarnya ada yang mengaturnya. Siapa yang mengaturnya? Allah. Oleh karena itu, libatkanlah Allah agar kemudian hidup kita ini mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kadang-kadang kita gengsi, kadang-kadang kita cuek. Buat apa juga Allah dan berbagai macamnya. Tidak, kita butuh Allah. Untuk apa? Untuk mengatur hidup kita agar kemudian kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Bagaimana caranya sih Pak Indra? Nah, dalam surat Fatir ayat 29 tadi jelas sekali, di ujung ayat dikatakan, kalau kau ingin dapatkan tijaratan lan tabur, bisnismu tidak akan pernah merugi, pekerjaanmu tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah defisit dan berbagai macamnya. Apa sih amalannya? Yang pertama adalah yatluna kitabullah. Rajinlah membaca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Ternyata orang-orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang-orang yang membaca ayat cintanya Allah. Keluarganya Allah di dunia itu adalah orang-orang yang mau membaca Al-Quran, menghafal Quran. Yang namanya keluarganya Allah, mustahil Allah akan menyia-nyiakannya. Mustahil Allah tidak kasih rezeki pada dia. Oleh karena itu, lihatlah betapa banyak beasiswa untuk para penghafal Quran, makanan untuk para penghafal Quran, dan berbagai macamnya. Di dunia aja dia sudah dapat kebahagiaan. Di akhirat, Al-Quran menjadi teman sejati sampai ketemu Allah, mendapatkan syafaat. Oleh karena itu betul juga apa dikatakan Allah, kalau kau ingin dapat sukses, ayat yang pertama adalah yatluna kitab Allah. Pertanyaan sederhana, berapa ayat sih yang pernah kita baca dalam satu hari? Atau satu hari tidak pernah sama sekali kita baca Al-Quran? Wah, sayang sekali. Yang kedua adalah wa aqamus shalah, rajin salat. Ternyata salat itu ada hubungannya dengan rezeki kita. Saya ketemu dalam surat Toha ayat terakhir, Allah katakan, apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Wasabir, kamu bersabar ya. Perintahkan keluargamu, karyawanmu, ya, anakmu, istrimu untuk salat. Wasabir, bersabarlah. Jangan sampai kamu ketika sholat kamu bayangin berapa nggak dapat rezeki dan berbagai macamnya. Apa kata Allah? Nahnu di ujung ayat itu, narzukukum, kami yang kasih rezeki. Kenapa? Karena Anda termasuk orang bertakwa yang rajin sholat. Wah, dahsyat luar biasa. Mas Budi Harta membuktikan
seorang pengusaha hebat yang dulunya tukang las baja keliling, tukang las keliling ya, sekarang punya pabrik baja terbesar di Cikarang, dan tempat terbaik di pabriknya adalah sholat. Masya Allah, luar biasa dahsyatnya. Orang mengatakan nggak rugi mas, waktu zuhur tutup lalu istirahat untuk sholat. Dia bilang tidak rugi. Hari ini hampir semua bandara-bandara ternama di Indonesia termasuk Mandalika, Mas Budi lah yang mengerjakannya dengan karyawannya. Masya Allah, luar biasa. Itu artinya adalah kalau kita ingin Allah jaga hidup kita, jagalah Allah dengan cara sholat. Kalau kita ingin disempurnakan rezeki kita, maka sempurnakanlah sholat. Pertanyaan sederhana, kalau hari ini rezeki kita seret, boleh jadi Allahnya kita tinggalkan, boleh jadi sholatnya ada yang lalai. Sholat itu cuma 3, sholat terbaik adalah di awal waktu, yang kedua adalah cara sholat terbaik adalah berjamaah, yang ketiga tempat sholat terbaik adalah di masjid. Terus saja istiqomah itu, yakin dan percayalah, insya Allah kita termasuk yang tijaratan lan tabur. Yang terakhir di ayat itu menarik bagi saya adalah yang ketiga adalah yaitu bersedekah, ya, sirron wa alaniyah, dalam keadaan lapang, dalam keadaan diam-diam maupun terang-terangan, bahkan di ayat lain dikatakan dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sedekah itu nggak usah ditakutin kira-kira. Suatu ketika 1 bulan atau 2 bulan yang lalu viral di media sosial kita ada kebakaran besar di Simpruk di Jakarta. Lalu ada satu warteg tidak terbakar. Idealnya logika api, di belakangnya terbakar, samping kirinya terbakar, pastilah warteg itu terbakar. Tapi lalu kemudian orang bertanya dan penasaran, apa sih menyebabkan, apa sih amalanmu sehari-harimu sehingga wartegmu Allah lindungi? Jawabannya sederhana, setiap hari Jumat aku sisihkan dari sebagian makanan yang aku masak ini untuk Jumat berkah, para tukang ojek dan berbagai macamnya. Sudahlah, hampir banyak begitu Allah yakinkan kita, ternyata sedekah itu 2, menolak bala, menambah rezeki. Berapa tambahannya Pak Hendra? Al-Baqarah menjawabnya, masalul ladzina yunfiquna amwaluhum fi sabilillah kamasali habbah. 1 jadi 7, 7 jadi 100, 700 kali lipat, 700%. Itu artinya apa? Kalau kita sedekah 1 juta, balasannya 7 juta. Tapi bank berani bayar berapa sama kita? 7%. Bagi 12 bulan ekuivalen dengan 0,5%. Berapa Ustaz? 1 juta berarti cuma 5.000. Lebih banyak mana? Sama Allah yang 1 juta dibayar 7 juta, atau sama manusia 1 juta dibayar cuma 5.000? Ustaz, nanti yang 7 jutanya anakmu sehat, istrimu sehat, keluargamu sehat, karena sehat kau bisa kerja, bisa kuliah dan berbagai macamnya. Coba bayangin 1 saja sakit, maka semuanya terhenti dan bukannya pendapatan malah pengeluaran. Sudahlah, lobilah terus Allah dengan 3 tadi. Rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin bersedekah. Apapun kata orang, mau resesi ekonomi kah, mau apakah, yang penting libatkan Allah. Ada Allah yang mengatur hidup kita. Yakin dan percayalah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Semangat terus, berkah selalu. Apapun yang kita kerjakan, libatkan Allah. Itulah ekonomi syariah, ekonominya Allah. Berkah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan menginspirasi, dan itu yang saya amalkan, dan mungkin banyak orang juga mengamalkan 3 itu dalam kehidupan sehari-hari.